Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco ngaji dirahmati Allah, alhamdulillahirobbilalamin, kita bisa bertemu kembali di dalam channel Konco Ngaji, yaitu channel yang akan mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Konco Ngaji dirahmati Allah, bagaimana kabar panjenengan hari ini semuanya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kesempatan, senantiasa sehat, dan gunakan sehat itu untuk mengkaji ayat-ayat Allah sehingga kita semakin paham tentang Islam. Dan ternyata Islam itu mudah dan indah. Konco Ngaji dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini mari kita luangkan waktu sejenak untuk kita mengkaji ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat mulia. Konco Ngaji dirahmati Allah, salah satunya adalah ayat tentang bersolawat, di mana saat ini adalah bulan Maulud yang dikenal oleh masyarakat luas sebagai bulan kelahiran Nabiullah Muhammad SAW. Dan di sana sini terdengar yaitu solawatan yang diiringi dengan rebana dan dengan pengeras suara. Bagaimana sebenarnya Allah memberikan tuntunan kepada kita untuk bersolawat kepada Nabiullah Muhammad SAW. Dan sesungguhnya Konco Ngaji yang dirahmati Allah, bersolawat itu sangat dianjurkan. Bahkan Allah pun bersolawat kepada Nabi, termasuk malaikat pun bersolawat kepada Nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman di dalam surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayatnya 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Konco Ngaji yang dirahmati Allah, ayat ini sering dibaca oleh khatib ketika berkhutbah di hari Jumat dan sangat populer. Hampir semua warga muslim hafal betul dengan ayat ini. Tetapi mari kita bermuhasabah bagaimana cara mengamalkan ayat yang mulia ini. Konco Ngaji rahmati Allah, artinya dari ayat tersebut adalah sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Kemudian, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Konco Ngaji dirahmati Allah, apakah solawat itu sebenarnya? Solawat adalah doa yang kita panjatkan kepada Allah, doanya untuk Nabi. Jadi mendoakan Nabi itu Allah memberikan istilah khusus namanya bersolawat. Kalau kita mendoakan sesama muslim namanya tetap berdoa. Jadi bagaimana cara kita bersolawat? Apakah dengan diiringi rebana? Apakah dengan pengeras suara? Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan pedoman bagaimana cara kita berdoa. Atau doa itu ketika kita panjatkan kepada Allah dan doanya untuk Nabi namanya bersolawat. Bagaimana adab kita berdoa dan bersolawat? Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman di dalam surat Al-A'raf, surat ke-7 ayatnya 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Yang artinya, Konco Ngaji, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dari ayat tersebut kita bisa bermuhasabah bahwa Allah sudah memberikan koridor cara berdoa kita adalah dengan cara rendah hati dan suara yang lembut. Bahkan di akhir ayat Allah mengatakan sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Bagaimana suara yang lembut itu adalah dengan suara yang halus. Kalau kita di kolbu yakin bahwa Allah itu maha mendengar, innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui, kita tidak perlu berdoa dan bersolawat dengan keras-keras, apalagi dengan pengeras suara, apalagi masih diiringi dengan gamelan, dengan digameli dan bahkan diperkeras dengan pengeras suara. Karena di akhir ayat Allah mengatakan sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Bagaimana melampaui batas itu adalah Allah sudah memberikan koridornya, ketentuannya, bahwa cara berdoa adalah dengan merendahkan hati kita kepada Allah
Zat yang mau mendengar dan mengabulkan doa kita dan dengan suara yang lembut, tetapi karena kita tidak marem, pengen didengar tonggone, pengen dipuji tetangganya, pengen dipuji sesama manusia, maka sholawat kita dengan cara dikeraskan, bahkan dengan pengeras suara, bahkan kurang malam lagi digameli. Dan Allah mengatakan sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Maka kita bisa bermuhasabah, apakah pantas kita masih mengharap syafaatnya dari Rasulullah SAW ketika kita bersolawat dengan mengingkari, bahkan cara berdoa kita tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Zat yang mau mendengar dan mau mengabulkan doa kita. Semoga ada manfaatnya untuk bermuhasabah bahwa dalam Maulid ini kita boleh memperingati dengan cara bermuhasabah, mengkaji lahirnya Nabiullah Muhammad SAW, mengkaji sejarah hidup beliau dari lahir hingga wafat untuk kita jadikan suri tauladan kita. Tapi bagaimana dengan cara kita memperingati kelahiran beliau tetapi dengan melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi, saudaraku, konco ngaji yang dirahmati Allah, sesungguhnya adat berulang tahun atau memperingati hari kelahiran adalah adatnya orang-orang Yahudi, bukan adatnya orang Muslim. Dan Allah tidak mencontohkan melalui Rasulullah untuk memperingati hari kelahiran beliau. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.